Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai proyek final geometri analitik kami dengan materi hiperboloida dengan dosen pengampu, Pak Alit Kartiwa, Sarjana Sains, Master of Science. Mungkin boleh di next. Ya, di sini anggota kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Poppy Febrianti dengan NPM 5, lalu ada saya sendiri Roy Donald dengan NPM 17, lalu ada Zainab Lil Asmi dengan NPM 73, dan Hans Steven dengan NPM 75. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hiperboloida, boleh di next. Definisinya, hiperboloida adalah himpunan titik dalam R3 sedemikian rupa sehingga untuk setiap titik perbedaan jaraknya dari dua titik, tetap fokus adalah konstan. Hiperboloida dibagi menjadi dua, yang pertama hiperboloida satu daun, dan yang kedua hiperboloida dua daun. Berikut adalah gambarnya. Boleh di next. Hiperboloida satu daun atau hyperboloid one seed. Hiperboloida satu daun adalah hasil putaran hiperboloida pada bidang yang diputar mengelilingi sumbu Z. Maka akan diperoleh sebuah bidang putar yaitu hiperboloida satu daun atau hyperboloid one seed. Persamaan umumnya mengelilingi sumbu Z. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat kurang C kuadrat sama dengan 1. Mengelilingi sumbu Y. X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat kurang per C kuadrat sama dengan 1. Mengelilingi sumbu X. Min X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat bagi B kuadrat ditambah Z kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. Boleh di next. Jika Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, jejak di bidang XOY adalah elips. Jika Y sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Jejak di bidang XOZ adalah hiperbola. Jika X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Jejak di bidang YOZ adalah hiperbola. Boleh di next. Berikut adalah karakteristik umum satu daun. Hiperbola satu daun memiliki persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Jejak berbentuk elips pada bidang XOY. Jejak berbentuk hiperbola pada bidang XOZ. Jejak berbentuk hiperbola pada bidang YOZ. Sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya negatif. Berbentuk sebuah terowongan dengan corong yang membesar. Hanya memiliki satu variabel negatif pada persamaannya. Boleh di next. Baik, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk contoh selanjutkan oleh saya untuk contoh soal hiperboloida satu daun yang ditentukan hiperboloida daun 1, di mana persamaannya itu X kuadrat per A kuadrat, ditambah Y kuadrat per B kuadrat, min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Tentukan persamaan bidang singgung di sebuah titik sebarang dari garis lurus Y sama dengan B, Z sama dengan X, dan tentukan pula persamaan tempat kedudukan normal-normal hiperboloida itu di titik-titik dari garis lukis tersebut. Boleh di next. Untuk penyelesaiannya, di sini kan di setiap titik P pada garis Y sama dengan B dan juga Z sama dengan C per A dikali X mempunyai koordinat P, T, B, C per A, C per A, P. Dan di mana T-nya itu merupakan parameter. Persamaan bidang singgung itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 adalah
adalah TX per A kuadrat ditambah BY per B kuadrat min C per A TZ dikurang C kuadrat sama dengan 1. Atau kita bisa mengubah persamaannya menjadi 1 per A kuadrat X ditambah 1 per B dikali Y min 1 per AC dikali Z sama dengan 1 dengan bilangan-bilangan arahnya itu 1 per A kuadrat sama 1 per B dan juga min 1 per AC atau B CT dan juga A kuadrat C dan juga min A BT. Didapat persamaan normalnya yang melalui P itu X min T per B CT sama dengan Y min B sama per A kuadrat C sama dengan Z min A per C kali T per min A BT. Atau dapat ditulis X min T per B CT sama dengan Y min B per A kuadrat C sebagai persamaan I atau persamaan 1 dan juga Y min B per A kuadrat C sama dengan Z min C per A T per min A BT sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 didapat T-nya yaitu A kuadrat X per A kuadrat min B kuadrat plus BY. Lalu disubstitusikan ke persamaan 2 dan didapat A BXY dan juga A BXY ditambah B CYZ dan dikurangi dengan A dikali B kuadrat plus C kuadrat dikali X plus C kali A kuadrat min B kuadrat dikali T sama dengan 0 yang merupakan tempat kedudukannya. Baik, selanjutnya ada hiperbolida 2 daun. Nah, hiperbolida 2 daun ini adalah bagian luar hiperbola yang membentuk parabola pada titik fokus hiperbola. Parabola tersebut diputar pada sumbu X sehingga terbentuklah hiperbolida 2 daun seperti gambar yang ada di layar. Terus persamaan umumnya itu ada X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Namun jika B sama dengan C, maka hiperbolida 2 daun adalah sebuah permukaan putaran. Persamaan hiperbolida 2 daun juga diwakili oleh persamaan jadi min X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dan min X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Very next. Nah, ini jika Z-nya sama dengan 0, maka X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, si jejak ini kan di bidang X, Y. Nah, ini berbentuknya hiperbola. Nah, kalau di Y sama dengan 0, itu X kuadrat per A kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini jejaknya X, O, Z adalah hiperbola. Terus kalau jika X sama dengan 0, itu jadi min Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini nggak ada jejak pada Y, O, Z karena tidak ada titik yang memenuhi. Kayak itu. Very next. Maka karakteristik umum 2 daun itu yang pertama hiperbolida 2 daun memiliki persamaan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Terus terbentuk dari bagian luar hiperbola yang membentuk parabola dari titik fokus hiperbola. Terus jejaknya itu kan cuma ada 2. Yang pertama berbentuk hiperbola pada bidang X, O, Z dan berbentuk hiperbola pada bidang Y, X, O, Y. Maaf. Sumbu hiperbolida sesuai dengan variabel yang koefisiennya positif. Tidak ada jejak koordinat yang tegak lurus terhadap sumbu, terus berbentuk 2 buah corong, dan yang terakhir memiliki 2 variabel negatif pada persamaannya. Very next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang di sini ada contoh soal hiperboloida 2 daun. Di mana di sini soalnya diketahui sebuah persamaan yaitu 16Z kuadrat min 4Y kuadrat min 9X kuadrat sama dengan 144. Ini kita disuruh menentukan 3 hal. Yang pertama itu persamaan hiperboloida 2 daunnya, lalu yang kedua persamaan bidang yang membentuknya, dan ketiga cara menggambar hiperboloida 2 daunnya. Untuk selanjutnya.
Nah, untuk penyelesaiannya di sini yang pertama, untuk persamaan hiperboloida dua daunnya, kan tadi kita memiliki persamaan 16z kuadrat, min 4y kuadrat, min 9x kuadrat sama dengan 144. Di sini kan udah ada dua variabel negatif tapi ruas kanannya belum sama dengan 1 kan. Jadi kita bagi dengan 144 biar ruas kanannya sama dengan 1. Setelah dibagi nanti akan ditemukan persamaannya menjadi z kuadrat per 9 min y kuadrat per 36, x kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, untuk persamaan bidang yang membentuknya sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama, pada bidang x, y berbentuk elips, di mana z-nya sama dengan 0, persamaannya itu adalah min 9x kuadrat min 4y kuadrat sama dengan 144. Lalu yang kedua ada persamaan yang berbentuk hiperbola pada bidang x, z, dan y sama dengan 0, mana persamaannya adalah 9x kuadrat plus 16z kuadrat sama dengan 144. Dan ada yang terakhir, itu persamaan berbentuk hiperbola pada bidang y, z, mana x-nya sama dengan 0, persamaannya itu adalah min 4y kuadrat plus 16z kuadrat sama dengan 144. Nah, untuk cara menggambar hiperboloida dua daun itu, kita misalkan y sama dengan z sama dengan 0. Maka dari itu, si persamaan yang tadi yang kita temukan z kuadrat per 9 min y kuadrat per 36 min x kuadrat per 16 sama dengan 1, itu jadinya jadi min x kuadrat per 16 sama dengan 1. Jadinya nanti kita 16-nya pindah ke ruas kanan, sehingga min x kuadrat sama dengan 16, min x sama dengan akar 16, lalu x sama dengan min 4, dimana ini menjadi titik potong yang pertama. Lalu untuk yang titik potong yang kedua itu kita misalin si x-nya sama dengan z sama dengan 0, maka kita akan menemukan persamaan min y kuadrat per 36 sama dengan 1, lalu dipindahkan ke ruas kanan menjadi min y kuadrat sama dengan 36, lalu diakarkan jadi min y sama dengan akar 36, lalu kita akan menemukan bahwa x-nya sama dengan min 6 itu merupakan titik potong. Nah, di sini ini adalah merupakan gambar grafik yang terbuat dari titik potong tersebut. Ya, untuk contoh soal dari hiperboloida seperti itu, mungkin dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini mungkin ada sedikit pantun ya. Jalan-jalan naik Alfa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.